Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Luafa dengan NPM 244010148 dari Lembaga 3. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya terkait analisis keuangan PT MD Entertainment. PT MD Entertainment Tbk didirikan pada tahun 2002, memulai kesuksesan besar pada tahun 2004 melalui industri acara televisi harian dan memecahkan rekor film terlaris melalui film fenomenal dengan judul Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2008. Kepemilikan saham dikuasai secara tersurat oleh pendiri sekaligus manajemen kunci PT MD Global Media dengan memegang 50,51% dan Damu Punjabi memegang 22,09%. Selanjutnya ada kajian kinerja dan fundamental. Peningkatan TOC yang signifikan membuktikan manajemen secara agresif menginvestasikan modal kerja untuk mendanai produksi film berjalan. Meski nilai EVA tercatat minus akibat penurunan laba operasi yang belum mampu menutup total biaya kapitalnya, nilai MVA perusahaan tetap bertahan positif sangat masif di angka 35,31 triliun pada 2024. Seluruh indikator profitabilitas mengalami tekanan imbas pembengkakan biaya operasional dan integrasi media baru. Demikian efisiensi manajemen aset lancar justru memperlihatkan performa yang membaik. Hal ini dibuktikan dengan mulainya perputaran persediaan master film berjalan, percepatan pengalihan piutang usaha, serta peningkatan tipis produktivitas aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Efisiensi pemanfaatan aset menunjukkan tren pemulihan positif ditandai peningkatan inventory turnover pasca komersialisasi master film, percepatan piutang dan produktivitas aktiva tetap. Meskipun ekspansi modal operasi yang agresif membuat nilai EVA masih tetap minus akibat tertekannya laba operasi, pasar modal tetap memberikan penilaian premium dan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Posisi likuiditas jangka pendek film mengalami pengetatan drastis di mana karena rasio turun ke 0,85 kali dipicu oleh lonjakan liabilitas jangka pendek untuk membiayai proyek produksi berjalan yang tidak diimbangi kas instan. Namun di pasar modal, rasio PER melonjak ekstrim hingga 1070,27 kali karena penurunan EPS sementara harga pasar saham bertahan stabil. Manajemen PT MD Entertainment Tbk sukses menekan WACC secara signifikan dari 17,95% menjadi 11,02%. Penurunan biaya modal ini dipicu oleh penurunan cost of equity yang drastis. Rendahnya imbal hasil modal atau ROIC yang hanya mencapai 5,39 dan 2,54 belum mampu melampaui biaya modal rata-rata yang masing-masing sebesar 12,7% dan 10,31%. Selanjutnya ada struktur modal. PT MD Entertainment Tbk mengurungkan kebijakan pendanaan jangka panjangnya secara agresif pada tahun 2024 yang tercermin dari peningkatan rasio debt to capital dari 1,23% melonjak ke level 21,81%. Peningkatan ini dipicu oleh penarikan utang bank jangka panjang sebesar 756,06 miliar untuk mendanai ekspansi aset tetap dan proyek film berjalan. Kebijakan ini sangat selaras dengan packing order theory dan trade-off theory. Selanjutnya kebijakan dividen. Sepanjang tahun 2024, film menerapkan kebijakan penahanan laba secara penuh yang ditujukan oleh penurunan saldo laba belum ditentukan penggunanya menjadi 205,13 miliar. Langkah ini diambil demi memprioritaskan pendanaan internal untuk aksi korporasi besar, yaitu akuisisi strategis stasiun penyiaran televisi nasional Grup Net TV. Berdasarkan signaling teori, keputusan membatasi dividen tunai demi ekspansi ini direspon positif oleh pasar sebagai sinyal perusahaan pertumbuhan yang memiliki portofolio investasi bernilai tinggi. Kesimpulan, film berada dalam fase ekspansi masif pasca akuisisi Net TV yang mendongkrak total aset sebesar 129,86%. Langkah ekspansi membawa konsekuensi penurunan profitabilitas dan pengetahuan likuiditas. Kenaikan rasio utang menjadi 21,81% berdalih mengoptimalkan perlindungan pajak sesuai trade-off teori. Saran, mempercepat komersialisasi jaringan penyiaran digital baru untuk mendongkrak omset dan pertumbuhan aset, memperketat pengawasan pos biaya operasional yang membengkak guna memulihkan margin keuntungan, mengelola arus kas masuk secara prudent demi menjamin kelancaran pelunasan utang jangka pendek. Selanjutnya ada referensi. Referensi yang saya ambil yaitu pertama, laporan tahunan PT MD Entertainment Tbk tahun 2022, 2023, dan 2024. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada website IDX. Yang keempat ada website beta yang diberikan oleh dosen. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.